Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta bakti. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan sholat dalam praktek Thariqah 45, di mana pada pembahasan terakhir kemarin Iqra ya, Iqra pun juga bisa diartikan sholat, di mana sholat yang membentuk kesadaran, membentuk perilaku untuk menjadikan selera Allah ataupun Rasulullah menjadi selera kita. Nah, untuk apa membentuk selera Allah menjadi selera kita? Yaitu untuk mencapai ilaihi roji'un. Jadi dari innalillahi wa inna ilaihi roji'un, supaya kesadaran itu sambung sampai pada ilaihi roji'un, sehingga di saat kita ilaihi roji'un, roh kita sempurna menjadi roh yang sudah disucikan menuju kepada Sang Maharuh. Nah, kita perdalam tentang sholat ini. Apalagi yang bisa kita artikan dalam sholat untuk mencapai mi'raj itu. Nah, untuk itu kita simak kembali sholat secara praktek Thariqah ya. Baik. Monggo. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridho kamadubi. Kali lagi ini tentang praktek Thariqah ya. Di sholat dalam praktek Thariqah, karena Thariqah 100% prakteknya. Itu ya kata kuncinya itu ya. Kata kuncinya itu. Nah, memang ada hubungan nanti syariat, Thariqah, hakikat, ma'rifat. Sebenarnya yang paling intinya itu ya pada Thariqah, karena syariat itu start, kemudian hakikat itu hasil. Jadi jalan untuk mencapai, kalau boleh dibilang ya syariat untuk mencapai hakikat ya terus dengan Thariqah gitu loh. Jadi ini bukan sekedar aspek-aspek atau faktor-faktor ya, tapi ada hubungan. Nah, dalam sholat kemarin bicara dengan sholat itu tidak serta-merta sama dengan sholat dalam perspektif syariat ya, yang itu lebih banyak pada kaifiatnya. Ternyata sholat justru pada fungsinya atau hasilnya, pada statusnya, pada ya fungsinya itu, fungsi sholat ya, yang disimpulkan itu sholat adalah bersambung atau masuk ke dalam dimensinya, masuk dalam gelombangnya, masuk dalam induksinya, masuk dalam lingkupnya, inkubasinya ya, inkubasinya. Jadi kalau eksakta bisa disebut menjadi sebagai induksi, medannya masuk dalam kukubannya dan seterusnya. Masuk ke dalam, sehingga dengan masuk itu otomatis terbentuk ya kesetaraan gelombang, kesamaan gelombang. Jadi kebersambungan itu yang utama ya. Mengenai kaifiat kemarin kita tidak sedang bahas karena masih karena kaifiatnya itu kan tergantung dari, kalau baris salik tahu kaifiatnya seperti apa, yang penting bersambung ya. Yang paling firm, paling fake, paling gatok, paling memadai, paling representatif pengertian sholat yaitu bersambung atau menyambung atau masuk ke dalamnya.
Mari kita sudah bicarakan dari segi bahasa dan lain sebagainya. Dan dari segi ayat itu utamanya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sehingga ini tidak bisa dikatakan sebagai sholat biasa yang sholat itu konotasinya, kategorinya, interpretasinya adalah menyembah ya. Kaifiat adalah menyembah, tidak mungkin Allah menyembah. Juga tidak mungkin sholawatan, sholawatan seperti yang itu yang mensenandungkan pujian-pujian yang berirama gitu. Enggak juga, enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu. Nah, ini bersambung. Jadi atau bertemu gelombang atau persetaraan gelombang. Jadi Allah bersama malaikat itu turun dimensi gelombangnya, atau mukmin naik gelombangnya, naik kapasitas gelombangnya, frekuensinya, sehingga ketemulah di leveling Nabi ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu. Jadi kalau Allah innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyya di sini ya. Kesetaraan sehingga berjalannya di sini. Mukmin di ya kayak apa ya? Kayak mau dibilang terminal juga terlalu kasar ya. Nah, yang penting ini apa namanya? Berjalin. Nah, apa yang berjalin ya? Apa yang berjalin? Ketika di situ sebenarnya nanti pada keadaan tertentu itu sama dengan syahadat sebenarnya, tapi nanti di belakang saja ya. Tapi ini sebagai pancingan saja. Karena nanti toh maknanya sama. Ketika harus berjalin, harus kesetara, harus berjalin itu ya otomatis ya apa ya, bergaul juga berjalin lah dalam satu jalinan dan kesetaraan. Lah apa juga yang berjalin ini sebenarnya ya gelombang ya. Lah gelombang apa yang menjadi jalinan yang tentunya kalau pakai istilahnya Mbak Pak Harmaudan itu kan ada jalinan sambung rasa ya. Sambung rasa. Nah, mau nggak mau karena yang bersambung itu adalah kolbunya, di mana kolbu adalah pusat energi cinta, maka sejatinya kalau tembak langsung saja bahwa yang berjalin itu adalah cintanya. Ada chemistry gitu ya. Ya bukan sekedar chemistry ya. Artinya memang ya, menjadi selera kok. jadi sama ya, sudah lebur seleranya. Bukan chemistry itu kan masih ada jarak kepentingan ya. Ini menjadi satu selera. Kalau gampang ya menjadi minum Sprite, ku tahu yang ku mau, artinya yang kau mau aku tahu dan kamu juga tahu apa yang ku mau gitu loh. Kan nanti pada hubungannya kalau menjadi orang mukmin kan juga begitu jalinannya. Jadi orang mukmin misalnya la yuhibbul mu'minina la yuhibbul mu'minuna kata yuhibbu li akhi kama yuhibbu li nafsi. Apa itu? Kira-kira hadisnya begini. Tidak ada orang mukmin sehingga orang mukmin itu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Artinya memperlakukan saudaranya seperti dirinya sendiri. Ya. Itu terjadi. Berarti kan sama dengan ku tahu yang ku mau. Mananya itu. Nah, itu bisa terbentuk, bisa terjalin karena mengenal dekat. Karena merasa dekat. Karena ya berdekatan rasa. Bercinta itulah. Bercinta, bersambung cinta itu ya. Bersambung cinta. Nah, dekat bisa sebetulnya kalau dekat, kalau nggak dekat kan nggak bisa. Menjadi sambung rasanya kan nggak bisa. Nah, dekat itu bisa mengenal sendiri langsung, bisa dikenalkan oleh orang. Artinya orang lain yang sudah bercinta ya, orang lain sudah bercinta. Kemudian yang bercinta itu menceritakan kepada kita. Otomatis kalau kita bercinta dengan orang yang bercerita tadi, yang bercerita tadi berjalin cinta dengan yang diceritakan tadi, kan gelombangnya sama. Ya, gelombangnya sama. Misalnya
saya punya teman dekat, ya teman dekat di kantor atau di mana. Saya ceritakan kepada Umi, dekatnya saya, mau nggak mau Umi kan ikut dekat juga dengan yang saya ceritain tadi, karena saya dekat rasa dengan dia. Begitu kan kebersambungannya, ya. Seringkali itu prakteknya dalam praktek pujian-pujian ini kan manakib ya sebenarnya itu untuk membangkitkan itu Rasa cinta itu. Cuma anehnya meskipun maknanya nggak begitu pas, tapi sudah terlanjur terjalin rasa kecintaan, ya mbok salah kaya ngopo mesti yang timbul cinta, dimaafkan ya. Itu satu segi dimaafkan, tapi belum pernah ketemu salahnya. Kalau bercinta itu nggak akan ketemu salahnya, salah pun nggak akan pernah diceritakan. Itu bedanya orang punya hubungan kecintaan dan tidak. Kalau tidak punya hubungan kecintaan, kepentingan, tentu ada unsur persaingan, aku lebih baik daripada dia. Tapi kalau orang bercinta merasa lebih tidak baik daripada dia, itu bedanya di situ orang bercinta itu. Sehingga selalu ya itulah jalinannya seperti itu, sambung rasanya. Posisinya merendah karena mengagungkan ya, karena mengagungkan atau menghormati atau kalau bahasa dulu namanya edifikasi ya. Edifikasi juga tidak sih, mengagungkan, pokoknya nyubyo nih Jawa itu nyubyo ya. Itu jalinannya ada di situ, jalinan rasanya ada di situ. Yang lucunya dengan sholat itu yang intinya pada jalinannya itu. Kebersambungan bisa terjadi dengan seketika karena kalau sudah ada jalinan rasa. Nah, kita bisa lihat nih, meskipun makna sholawat itu tidak tepat, kalau kita makhlul qiyam dan yang disolawat itu ada kita sedang memuji Nabi, itu keterharuan kita itu pasti nggak bisa terbendung lah. Ketika makhlul qiyam, ya, ketika misalnya lafal itu. Walaupun caranya salah, tapi kalau kita sudah menjalin chemistry, ya, maka akan hanyut cinta, gitu ya. Akan hanyut ya. Kira-kira karena sudah berjalin itu dulu, sudah ada orang yang pernah dekat ya. Artinya orang yang pernah dekat dengan Nabi memberikan rasa kepada kita, otomatis rasa dekatnya kita terbawa oleh orang yang bawa dekat tadi. Masalahnya apa? Kira-kira sepertinya itu. Biasanya dalam suatu itu orang ada yang kita nggak tahu siapa yang berdekat ada di situ, yang pernah hanyut ya, yang pernah hanyut dalam gelombangnya cinta Nabi. Sehingga sampai di sini betul kata Nabi, almar'u yuksaru man ahabba. Tiap orang itu akan dihimpun dengan cinta, dengan siapa yang dia cintai gitu loh. Keberhimpunnya sama di situ. Nah, ini kata kuncinya pada apa yang menjalin itu ternyata adalah rasa cinta. Dan itulah sebenarnya sholat ada di konteks itu. Jadi bukan ini pada segi kaifiatnya atau ritualnya, tapi sudah kebersambungan ini yang sudah berjalin. Nah, begitulah salah satu bagian tadi ya, pemanaan sholat ya, supaya kita, sehingga berbeda sekali kalau itu sholat diartikan sekedar ritual ataupun kaifiat, karena dalam tanda petik kita pun terpaksa ya, itu pun dicarikan waktu-waktu yang cepet-cepet nggak salah nginin. Tadi lebih mengagungkan sholatnya atau mengagungkan pekerjaannya kan ketika itu sholat kerapu gawean, menuhankan sholat atau menuhankan kerjaan. Nah, disitulah masalahnya ya, yang selama ini kita tidak sadari. Memang tanpa bertorekoh tidak bisa, kita hanya dengan syariat saja nggak akan bisa. Torekoh itu karena rasanya sudah disetrum. Jadi ketika baiat itu diinduksi ya, jadi sosok disambungkan rohnya. Sosok yang membaiat itu menginduksi gelombangnya ya, sehingga gelombang yang dibaiat itu menjadi terjalin.
Jadi bukan bayat seperti yang di kita sana-sana sih ya, harus bayat harus puas dan segala macam ya. Bayat padanya adalah berserah kepada yang bayat, kira-kira begitu. Dengan begitu, karena itu menginduksi, otomatis gelombangnya itu akan sebagaimana energi akan tersalur ya, energi akan tersalur ya. Ini terutama ada energi cinta. Syaratnya memang itu, untuk bisa berjalin ternyata harus ada lewat proses itu. Nah, tentang tekniknya kita kemarin sudah bicarakan, tidak serta-merta, karena ada satu rahasia. Rasulullah ketika sholat itu ya, ternyata kakinya bengkak. Itu kalau secara ilmu kesehatan nggak mungkin kalau sholat bergerak begitu bisa kaki bengkak. Gerakannya itu paling sempurna itu sholat kok. Ada gerakan berdiri, ada gerakan sujud, ada gerakan duduk, ada gerakan ruku. Itu paling sempurna. Segala macam menurut tinjuan para ahli itu gerakan paling sempurna, sederhana, mencakup semuanya, dan otomatis peredaran darah akan lancar. Sehingga tidak mungkin terjadi pembengkakan gitu loh. Orang yang rajin sholat yang kaifiat itu rata-rata kan segar badannya. Mukanya segar. Nah, ini bisa dipakai untuk mengkritisi. Kalau ada riwayat Rasulullah itu sampai sholatnya bengkak, berarti bukan sholat yang itu dong. Karena yang itu tidak mungkin menjadi bengkak ya. Nggak mungkin menjadi bengkak. Apalagi kita tidak temukan ada riwayat Rasulullah itu menderita sakit apa, nggak ada, kecuali hanya satu kali sakit itu ketika menjelang wafatnya. Nah ini yang tahu ini, yang bisa menikmati ini, mengalami ini ada tentu para salik, para pelaku thariqah ya, pelaku thariqah. Ini sholatnya begitu. Intinya hasilnya bisa bersambung. Mari kita sudah bicarakan macam-macam makna, tapi semakna dengan sholat ya, dengan sholat. Nah, itu kira-kira ya pendalaman mengenai sholat. Ini tambah lagi, ternyata yang dijalin adalah rasa, khususnya adalah rasa cinta. Nah, kalau sampai rasa cinta, kita kembali pada pernyataan awal dulu bahwa Allah dan Rasulnya itu menjalin cinta dengan Nabi, baru bisa masuk, ya kan? Baru bisa masuk menjalin cinta, karena yang dijalin tentu cinta ya. Nanti kaidahnya banyak tentang cinta itu. Bisa misalnya wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbil, cinta ya. Cinta itu sebenarnya dari mahabbah atau hub ya. Hub ataupun mahabbah. Lah demikian juga ketika kamu dipitahkan untuk menjalin cinta. Karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi kama yuhibbu li nafsi. Jadi tetap aja jalinannya adalah cinta. Yang mukmin itu adalah cinta. Sehingga yang mukmin itu harus terjadi kemesraan. Sebaliknya yang tidak mukmin tidak mungkin terjadi kemesraan. Sekalipun tuh anaknya, bapaknya, saudaranya atau kerabatnya itu enggak. Jadi kalau tidak mesra tanda tanya ya. Tanda tanya pasti tidak seiman, tidak segelombang rasa pasti. Ini enggak koreksi saja enggak semuanya nih. Kalau ngaku beriman ya gelombang rasanya ada, cintanya ada. Tidak cukup chemistry. Yang chemistry kan pada kadar tertentu kan ya sudah popos lah membiarkan. Tapi kalau cinta menanggung apa yang kamu derita, kayak kita ikut ya, ikut menanggung deritanya itu. Itulah yang disebut dengan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi kama yuhibbu li nafsi. Kal jasadil wahid bentuknya juga seperti itu. Bisa juga bentuknya seperti itu ya. Nah, itulah jalinan ya. Kayak lagi, ini adalah state atau status atau kondisi. Jadi sholat itu kondisi, bukan kegiatan ya, bukan perbuatan. Jadi kondisi keterjalinan itulah namanya sholat. Ternyata jalinnya adalah setelah kita terutama adalah jalinan kecintaan atau jalinan cinta atau cinta kasih ya. Berarti makom ya? Iya, karena itu makom.
Sholat itu makom. Lah, untuk naikkan makom sama dengan mi'raj ya, atau menaik makom atau eksakta menaikkan gelombang dimensinya, mi'raj namanya. Itulah as-sholat. As-sholat yang itu adalah naiknya makom mencapai mukmin ya, karena bertingkat-tingkat ya. Itu juga kebangkitan demi kebangkitan ya, kebangkitan demi kebangkitan terus begitu. Itu mi'rajnya seperti itu. Jadi sholat itu mi'raj, naik gelombang, mencapai hakikat, berarti pada akhirnya dia naik gelombang sampai ketemu pada gelombang tertinggi ketika sudah tidak lagi melihat dirinya. Nanti pada orang-orang tarekat kan begitu ya, tidak melihat dirinya, nggak bisa melihat yang lain kecuali segalanya adalah itu. Dari ini ya, sholat itu adalah sebenarnya kan semuanya bisa dirangkum menjadi sholat ya sebenarnya ya, yaitu zikir juga sholat, kemudian apalagi wirid juga tuh sholat, kemudian ubudiyah juga sholat, apalagi itu semuanya adalah bermakna sholat. Sholat yang sesungguhnya adalah gerakan di luar kaifiat itu. So ya kaifiat iya, cuma yang dimaksud sholat ini kan state kan. Ya, kita tahunya kaifiat itu kan perbuatan. Ya. Jadi tidak berarti di sini bukan perbuatan dimaksud sholat itu, tapi hasil dari perbuatan itulah sholatnya itu hasilnya adalah jalinan ya, keberjalinan, kesetaraan, jalinan cinta, terus ketemukan jalinan cinta ya. Ketika sudah ketemu cinta, tapi cinta itu kan juga tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi nggak mungkin tanpa kenal dulu lalu bisa cinta gitu loh. Walaupun kenalnya tidak kenal secara akal, secara rasa, bisa juga kenal secara ruh ya, secara rohani, karena gelombang itu adalah gelombang rohani. Jadi yang dijalin itu adalah ruh. Nah, sampai di sini kita bisa bicara lebih panjang lagi bahwa ternyata dengan sholat itu juga yang tadi syaratnya adalah ada keberjalin juga ada baiatnya ya, ada keberserahannya ya. Itu juga bisa merupakan perluasan dari kesadaran atau kebangkitan dari kesadaran akal, rasa, dan kesadaran ruh ya. Ada jalinan di situ, kesadaran ruh ya. Bukan gitu. Kalau tadi kan la yumnahatu kata yuhibbu masih fisik juga tuh. Kalau ini adalah kesadaran ruh yang meningkat itu lewat sholat atau dalam bentuk sholat yang dijalin adalah ruh lah. Dengan catatan juga tidak mungkin berjalin langsung dengan Allah toh, karena Allah yang laisa kamitslihi yang di puncak aras tertinggi, yang di maliki yaumiddin, dan Allah juga sifatnya bukan materi, bukan fisik, tapi materi semua adalah gelombang metafisik atau maha metafisik ya gelombangnya. Maka untuk berjalan harus lewat gelombang itu. Yang gelombang itu tentu sudah turunkan kepada malaikat kepada Nabi Muhammad ya. Kemudian bisa berjalin sesama fisika ini. Tapi di balik fisika Muhammad ada satu gelombang yang madasat yang terhubung pada antara Allah dan kekasihnya Rasulullah. Maka ketika dijalinkan, diinduksikan ke mukmin, maka gelombangnya itu kan sampai ya, gelombang cintanya tadi ya, gelombang cintanya akan sampai, yang diawali dengan tadi namanya baiat ya. Baiat itu sebenarnya transaksi serah terima keberserahan, kemudian diterima oleh yang mengambil baiat. Jadi bukan sumpah ya, bukan sumpah yang kita takuti, nanti ada apa ya dulu isi segala kan yang ditakuti baiat gitu kan, bukan begitu ya. Ini induksi itu pemaknaan daripada sholat, ternyata kebersambungan. Nanti banyak sekali untuk mengindikasikan, karena pada dasarnya baik Al-Quran Mushaf yang tertulis sekarang ini itu sebenarnya kan
indikator. Baik indikator awal, indikator proses maupun indikator hasil. Itu semuanya indikator. Bisa dicapai dengan itu, tapi itu tandanya sudah sampai, sudah melakukan atau belum melakukan, ada di situ ya. Prakteknya tetap aja adalah praktek Thariqah yang dipandu oleh guru Thariqah ya, guru Waliyah Mursyidah, guru Warisatul Anbiya, guru Ulil Amri Minkum ya, guru Khalifah fil Ardi ya. Itu gurunya seperti yang sudah berjalan seperti itu. Syaratnya adalah seperti ini. Mengenai praktek lagi tentang praktek Thariqah untuk pendalaman tentang sholat ya. Nanti ketika sholat ini semua bisa di mana sholat, sahadat juga bisa sholat dan seterusnya itu nanti. Karena ini segi hakikatnya ya, yang kita dapat pada hakikatnya, bukan pada kaifiatnya. Itulah sementara gambaran pendalaman tentang sholat. Tadi kita sudah masuk satu poin lagi, ternyata apa yang dijalin ya, apa yang dijalin ya adalah cinta. Nanti ketika sudah terjalin cinta, mbok lakoni kaya ngopo tetap terjalin ya. Misalnya kita yang sudah makhluk qiyam itu, kalau membacakan apa, kalau yang paling menggetarkan itu yang di awal makhluk qiyam itu, ya Nabi salam, ya Nabi ya, mesti getar ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Berjalin cintanya Allah pada atas Anda, karena kita begitu mengagumkan, dengan suasana yang tentu akan rasa bergetar. Saya kadang-kadang juga nggak sempat bisa mengucapkan kalau ketika karena satu juga suasana. Itulah keberjalinan ya. Sholat itu terlepas apapun kaifiatnya, yang penting adalah terjalin, terhubungnya ya. Mau sholat yang kaifiat atau berapa itu, yang penting itunya di situ ya. Nanti bagiannya kita sudah bisa kemarin tentang Iqra kita bakal, ternyata juga tentang itu juga ya. Ini sholat dari perspektif Thariqah ya, karena praktek Thariqah, karena Thariqah 100% praktek. Maksudnya praktek Thariqah Nasabaniyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara atau Thariqah Al-Mahdiyah. Bilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.